Saudara semua dimanapun saudara berada, ketemu baku dapat kembali di hari ini. Beta harap ini hari adalah hari yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera untuk katorang semua. Hidup dan kehidupan ini Tuhan punya. Belajarlah untuk senantiasa berserah, bergantung, dan juga bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan dan kerjakan di dalam hidup kita. Nah, saudara, suka atau tidak suka, situasi dunia sekarang ini telah berubah secara total. Senang atau tidak senang, semua yang terjadi di sekitar kita telah membuat kita bingung, tertekan, stres, depresi, dan mungkin ada yang sudah kehilangan pengharapan. Terima atau tidak terima, saudara dan saya, semua kita menghadapi kenyataan bahwa pandemi COVID-19 telah memporak-porandakan bukan hanya rencana-rencana kita, bukan hanya keinginan-keinginan kita, bukan hanya kerinduan-kerinduan kita, tetapi juga telah merenggut orang-orang yang kita kenal dengan baik. Bahkan mungkin ada di antara keluarga kita yang juga telah terkena dampak atau terkena COVID-19. Pandemi COVID-19 telah menerjang semua aspek hidup kita. Tidak ada yang kecuali. Siapapun dia, tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, semua orang di tengah-tengah dunia mengalami dampak yang sama dari COVID-19 atau COVID-19. Pandemi COVID-19 secara tidak langsung telah menjadi seleksi alam bagi kehidupan kita. Di dalam situasi ini, kita yang sudah ekstra waspada pun bisa saja terkena infeksi virus corona atau COVID-19. Situasi yang terjadi sekarang ini juga berdampak bukan hanya pada kita sebagai manusia, tapi juga telah menjadi seleksi alam bagi gereja. Saudara, gereja hari ini kosong. Gereja hari ini tidak ada pengunjungnya. Gedung gereja tidak lagi berfungsi sebagaimana seharusnya. Jemaat sekarang ada di luar tembok gereja. Dan tidak ada batasan apapun yang dapat mengontrol ruang lingkup jemaat untuk beribadah atau untuk beraktivitas. Saudara dan saya hari ini ada di depan layar gadget kita, layar komputer kita, atau mungkin layar televisi kita, melihat tayangan siaran dari berbagai denominasi gereja yang ada di seluruh dunia, dimanapun. Hanya dengan menekan tombol yang ada di gadget, di HP, di laptop, di komputer, bahkan di televisi kita bisa menyaksikan ibadah di mana saja ada, di denominasi apa saja. Nah, saudara, situasi ini adalah situasi menurut saya Tuhan izinkan terjadi untuk memurnikan umat Tuhan. Tuhan memurnikan umatnya dengan memaksakan gereja untuk kembali kepada nilai-nilai dan panggilan gereja yang mula-mula. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, saudaraku, pengertian dan panggilan gereja yang sebenarnya adalah eklesia atau dengan kata yang sebenarnya eklesia. Panggilan yang benar dari eklesia atau gereja yaitu orang yang dipanggil keluar untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil keselamatan dan bersekutu bersama-sama di tengah-tengah masyarakat adalah satu gaya hidup yang harusnya menjadi gaya hidup pada zaman ini, gaya hidup ideal yang harus terjadi di tengah-tengah zaman ini ketika gereja harus kembali atau gereja dipanggil kembali kepada panggilan mula-mulanya. Bertumbuh bersama-sama di tengah-tengah masyarakat, menjadi saksi, menjadi sebuah pertumbuhan iman yang ideal ketika gereja kembali ke tengah-tengah masyarakat. Gereja-gereja yang adalah individu-individu itu masuk ke tengah-tengah masyarakat untuk menjadi saksi Tuhan. Saudara, dalam situasi yang seperti ini, jika gereja betul memahami panggilan kepada dirinya, maka saudaraku, saya percaya masyarakat akan dapat merasakan dampak langsung dari kehadiran gereja-gereja secara individual atau pribadi-pribadi, yakni setiap orang yang percaya, saudara dan saya, yang menyerahkan hidup kita bagi Kristus dan kerajaan sorga. Kita menjadi gereja yang hidup di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi saksi, untuk melayani, untuk berbagi hidup, untuk mendoakan orang yang lain, saling mendoakan dengan sesama kita yang percaya, dan membangun iman tanpa diatur atau terikat dengan tembok-tembok liturgi. Saudaraku, ini adalah arti dan panggilan gereja yang sebenarnya. Ingat saudaraku,
Gereja itu pengertian yang sebenarnya bukan gedungnya. Bukan gedungnya. Gereja yang sebenarnya pengertiannya adalah pribadi-pribadi, individu-individu saudara dan saya yang adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari dunia ini mendapatkan keselamatan dalam Tuhan. Dan dalam keselamatan dan dengan memperoleh keselamatan dalam Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara, mari perhatikan pola hidup jemaat mula-mula. Kehidupan jemaat mula-mula haruslah menjadi pola hidup kita di masa-masa abnormal ini. Mari saudara kita lihat apa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 32 dan 33. Di situ dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah menjadi percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di pasal 2 dikatakan, saudaraku, pola hidup jemaat mula-mula menjadi daya tarik tersendiri, dan orang begitu banyak menjadi percaya karena mereka melihat pola hidup jemaat mula-mula yang sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah situasi yang susah pada waktu itu. Saudara dan saya dipanggil di masa-masa abnormal ini untuk juga menjadikan pola hidup jemaat mula-mula menjadi pola hidup kita. Kita keluar dari ruang nyaman gedung gereja, dan kita menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan panggil kita hari ini, dengan semua apa yang harus kita kerjakan dan lakukan. Saudara, Tuhan kiranya menolong kita untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan. Secara pribadi, saya dan keluarga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-85 6 September 2020 bagi Gereja Protestan Maluku. Kiranya Tuhan menolong gerejanya untuk berjalan pada panggilannya sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai kepala gereja. Tuhan tolong kita semua juga sebagai umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menjalani panggilan Tuhan atas hidup kita sebagai gereja-gereja Tuhan yang bersaksi, gereja-gereja Tuhan secara individual yang bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Kasih karunia dan kemurahan Tuhan selalu melingkupi hidup kita. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.